Apa cuma Sayyidina Umar bin As? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun demikian. Di saat beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya. Engkau itu lebih saya cintai, angkatkan tolong. Engkau itu lebih saya cintai dari segala apapun kecuali diri saya sendiri yang ada di hadapanmu. Itu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti ucapan sebagian orang-orang kita kan begitu. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita ngaku rindu sama Nabi Muhammad, kita ngaku memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, tapi kita itu lebih cinta sama diri kita. Kita itu lebih cinta sama diri kita. Apalagi biasanya yang perempuan. Perempuan tuh paling suka dicintain. Kalau untuk mencintai Nabi Muhammad, hanya perempuan-perempuan solehah yang terbiasa hadir di majlis Rasulullah dan majlis-majlis lainnya, insya Allah itu termasuk orang yang lebih mencintai Nabi Muhammad daripada yang lainnya. Tapi umumnya mencintai Nabi melebihi diri sendiri itu sangat susahnya, luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab telah mengatakan demikian. Bukan berarti beliau ini tidak cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya dijawab sama Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsi waladihi walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, kata Nabi Muhammad, sehingga saya lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, atau siapapun orangnya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau itu manusia yang paling saya cintai, melebihi orang tuaku, anakku, bahkan diriku yang ada di hadapanmu. Baru Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, al-ana ya Umar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'anallah bituli hayati syarifah. Beliau memiliki pemandangan sendiri, cara pandang tersendiri, menjelaskan kalimat al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Kata guru mulia, itu tidak menunjukkan Sayyidina Umar sebelumnya tidak mencintai Nabi Muhammad. Tapi setelah Sayyidina Umar berpikir, rupanya selama ini Nabi itu memang manusia yang paling dia cintai. Keadaannya sama Nabi Muhammad sebelum beliau mengatakan hal demikian, itu beliau sudah menunjukkan bahwasanya Nabi itu lebih dia cintai. Tapi saat berjumpa dengan Nabi bisa dikatakan beliau itu kurang lebih kayak kepleset lidah. Sebelumnya buktinya itu sudah dibuktikan sama Sayyidina Umar. Di saat Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai akhir hadis tadi, maka Sayyidina Umar menjawab, kalau begitu engkau yang paling saya cintai Rasulullah daripada semuanya, bahkan diriku. Sekarang kamu sadar maksudnya Nabi seperti itu. Sekarang kamu sudah ingat kan waktu-waktu yang telah kita lalui, waktu-waktu yang selama ini engkau melebihkanku daripada yang lainnya. Sekarang kau sudah sadar, sekarang kau sudah faham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makanya sama-sama kita terus belajar. Kita jadikan syariat yang kita pelajari, yang kita amalkan itu sebagai bukti cinta kita sama Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, hampir semua orang-orang soleh sampai yang ada di zaman kita ini, mereka semua selalu berlomba-lomba untuk berusaha cinta sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang perlakuan sahabat ke Nabi Muhammad itu biasa saja, maaf, ini orang kurang dalam mempelajari mungkin dari kitab-kitab hadisnya, dari kitab-kitab sejarahnya dan lain sebagainya. Atau mungkin memang dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman kalau melihat orang lain dihormati tapi dirinya harus dihormati. Biasanya seperti itu, ada penyakit-penyakit hati tertentu. Padahal para sahabat itu luar biasa. Mereka semua berlomba-lomba untuk terus mencintai Nabi Muhammad. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW saat ada di majelisnya beliau, itu ada seseorang yang curi-curi pandang kepada Nabi Muhammad.
yang curi-curi pandang untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Akhirnya saat dia dapat posisi yang pas, dia nggak berkedip. Gal dikatakan yanzuru ila Nabi SAW wa la yatrifu. Dia nggak berkedip sama sekali. Udah dapat posisi yang pas, yang sekiranya Nabi itu nggak sadar kalau dia lagi mandangin. Sampai akhirnya berasa, karena Nabi SAW itu memiliki panca indera yang tajam. Dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan, aku melihat di belakang sebagaimana aku melihat ke depan. Jelas sekali Allah tampakkan di antara mukjizatnya Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi ada mata, hati-hati jangan sampai salah paham. Entah nanti modelnya kayak bagaimana. Tapi yang jelas Nabi merasa. Akhirnya Nabi tanya, "Ma baluka? Engkau kenapa kok ngeliatin saya terus?" kata Nabi. Enggak marah, bukan marah. Apa yang dilihat-lihat? Itu kalau kita ngerasa sok kegantengan. Padahal orang itu rupanya dia buka kacamata, matanya minus. Dia lagi ngeliatin temennya nggak kelihatan. Kita ngerasa oh ini ngeliatin saya katanya. Atau perempuan kadang di jalan, apa sih kamu lihat-liatin ngikutin aku terus di motor dari tadi? Lah mbak, kalau kita nggak ngeliat ke depan nabrak mbak. Kan kadang-kadang begitu, ada yang kepedean. Ala kulli hal, sahabat ini selalu ngeliatin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saat ditanya Nabi, kenapa, ada apa kok ngeliatin saya? Beliau mengatakan, sahabat Nabi tadi mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Beliau mengatakan, demi kemuliaan ibu dan ayahku, aku sedang menikmati memandang wajahmu. Atamatta'u minan nadhari ilaika. Aku sedang menikmati memandang wajahmu ya Rasulullah. Fa idza kana yaumul qiyamati rafa'akallahu bi tafdili fa anzalallahu al-ayah. Kalau nanti di hari kiamat Allah pasti bakalan mengangkat derajatmu ya Rasulullah. Allah pasti memuliakanmu. Allah pasti membuatku jauh darimu. Kedudukan Nabi nggak kayak kedudukan kita. Jangan dikira oh saya sholat, saya puasa, saya ngaji, saya sodako, kemudian kamu merasa dirimu di samping Nabi Muhammad. Belum tentu. Sahabat saja punya perasaan seperti itu. Mereka yang indana dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan semua sahabat itu udul. Seandai kata ada terjadi khilafiyah di antara mereka, kita sebagai umat akhir zaman yang tidak mengetahui kehidupan sahabat, apa kata Ibnu Ruslan? Umajaro bena sahabi naskutu. Udah kita diam aja, terserah sahabat urusan mereka. Mereka semua tuh udul. Seandai kata mereka salah, anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Kita berikan, kata Imam Ibnu Ruslan, kita berikan kepada mereka itu pahalanya orang yang berijtihad. Sahabat itu artinya hampir-hampir tidak mungkin salah. Kalau mereka salah pun dapat satu kebenaran. Paham ya? Kalau mereka benar, kalau mereka salah dapat satu kebaikan, kalau mereka benar dapat dua kebaikan. Itu keadaan para sahabat. Jadi kalau kita dengar nanti ada yang cerita, oh tapi Sayyidina Abu Bakar begini, oh Sayyidina Umar begini, itu biasanya dari saudara-saudara di sebelah kita yang mereka semua nggak suka sama para sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Atau nanti ada lagi di saudara kita yang di sebelah lagi, dia berani, dia melebihkan khulafa rasyidin arba, sahabat yang 4, tapi kemudian nanti seakan-akan menafikan yang sahabat termasuk keluarga Nabi Muhammad. Ada lagi yang seperti itu. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya di mata kita itu mulia. Tidak ada perbedaan kecuali yang 4. Ulama mengatakan kenapa kok diurut antara Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini menunjukkan kedudukan mereka dengan Nabi Muhammad. Paham ya? Paham. Akhirnya karena perasaan tadi itu dia katakan, makanya saya sekarang lagi menikmati melihat wajahmu ya Rasulullah. Kapan lagi? Entah saya duluan yang wafat atau engkau yang wafat. Yang jelas saat nanti di hari kiamat Allah pasti angkat derajatmu setinggi-tingginya. Sedangkan saya di mana? Riwayat lain pun demikian. Ada satu orang sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, la anta habu ilayya min ahli wa mali. Ya Rasulullah, saya ini datang untuk mengucapkan apa, engkau ini orang yang paling saya cintai, melebihi daripada keluargaku dan hartaku. Jadi di antara sunnah itu mengucapkan kalimat cinta kepada orang soleh.
Seumpama datangin Ustaz Mundir, Ustaz Matahari. Tapi untuk laki-laki sama-sama laki-laki ya. Kalau yang gadis-gadis, awas lihat. Datangin Ustaz Mundir, habis itu bilang Ustaz ulun karindangan lawan pian. Goyang juga kena. Oh, aminnya pendek. Atau nanti datang lagi ke Habib Agil. Habib, saya cinta sama Habib, katanya si perempuan di depan istri Habib Agil. Saya cuma bisa mengatakan waktu dan tempat dipersilahkan untuk cakar-cakaran. Artinya kalau kita ngelihat ada orang soleh, kemudian sering-sering ngucapin saya cinta sama antum, saya cinta sama antum Ustadz, saya cinta sama antum Kiai, doakan saya, itu diantara sunnah. Atau kepada saudaranya yang dia lihat agamanya baik, saudaranya baik kandung ataupun saudara sesama muslim. Ingat, yang laki-laki tanpa ada embel-embel syahwat. Nanti oh enggak Bib, saya enggak sama perempuan kok, rupanya dia ada bengkok sedikit. Kata Habib sunnah tadi, ya Allah. Atau nanti habis dari sini dicari mana yang gadisnya katanya, yang tadi datangnya sendirian, samperin, ding ulun nih cinta benar lawan pian. Kalau ada yang begitu saya lepas tangan, asli itu sesat, disesatkan. Tapi diantara sunnah ngelihat orang soleh, ngelihat saudara-saudara kita yang baik, yang soleh perilakunya, itu mengucapkan sayang sama mereka, mengucapkan cinta. Saya sayang sekali sama kamu. Selain mengucapkan juga nanti ada perbuatannya. Ini dari ucapan dulu. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, engkau itu orang yang paling saya cintai, melebihi semuanya. Karena manusia, setiap dari kita ini, kalau untuk ke orang lain mungkin dia nggak terlalu cinta. Tapi kalau sama keluarganya, sama hartanya itu pasti lebih cinta. Dan normalnya manusia seperti itu kan. 10.000 daripada dia kasih ke orang lain, kan mending kasih ke keluarganya. Kan begitu logika dasar kita. Sama rasa cinta itu pun demikian. Nah sahabat ini pun mengakui dia punya perasaan yang begitu, tapi saat dia berhasil mendapatkan cintanya Nabi yang paling besar, dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada keluargaku bahkan hartaku. Wa inni la adzkuruka fa ma asbir hatta aji fa andura ilaika, ya Allah. Dan saya ini di saat saya ingat kepadamu, kata sahabat tadi, saya enggak sabar. Saya enggak sabar sampai saya bisa mendatangimu dan melihat wajahmu. Kalau kita kan masih besok aja kan ketemu Ustaz Mundir, enggak apa-apa. Masih ada lagi kok malam Selasa depan. Enggak pernah dipanggil juga sama Ustaz Mundir, enggak pernah dipanggil juga sama Ustaz Matahari gitu. Atau kalau memang ada rasa cinta, enggak pernah nyari-nyari kabar. Nanti ketemu aja kok. Nanti ketemu aja katanya. Wala telepon atau video call. Mau satu video call tengah malam. Yang video call laki-laki ulah. Jangan. Kalau video call nggak boleh. Apalagi di atas jam 12 ganggu. Habib Agil aja kok udah jam 12 dimatikan paket data. Dari semenjak berapa minggu, 3 mingguan yang lalu lah. Kalau sudah malam dimatikan paket data. Agak susah sekarang nelfon Habib Agil. Mudah-mudahan istrinya dengar. Biar nanti istrinya yang nyalakan lagi. Karena biasanya kalau malam saya suka telepon-telepon atau WhatsApp. Sekarang enggak bisa lagi karena sudah ada istrinya. Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya enggak tahan, pengen jumpa sama engkau. Setiap saya ingat engkau saya pengen jumpa. Dan di saat saya teringat kelak saya akan wafat dan engkau pun akan wafat, saya sadar kok, saya tahu sekali, hakul yakin katanya, bahwasanya engkau pasti akan masuk ke dalam surga dan derajatmu diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Ini sebagai pimpinan para nabi, sadar sahabat, semua sahabat itu sadar. Wa in dakhaltuha la araka, kalau saya yang masuk belum tentu saya jumpa dengan, belum tentu kata sahabat tadi. Dua riwayat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi yang menjawab, "Iya, saya juga cinta sama kamu," atau "semoga nanti kita berkumpul bersama," enggak. Tapi Allah langsung yang menjawab cintanya sahabat tadi. "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa."
Akhirnya dipanggil sahabat tadi. Allah turunkan ayat menjawab perasaan cintamu. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan mereka sebaik-baiknya teman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kedudukan tidak hanya untuk laki-laki, tidak hanya untuk para ustadz, para habaib, tidak. Tapi siapapun yang mau mengorbankan egonya, yang mau merendahkan dirinya, yang mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat kedudukan tersebut. Jadi buat siapa aja. Jangan dibilang, oh Habib rasanya saya tidak mungkin. Enggak, kalau kamu ada perasaan cinta, kemudian kamu mau buang rasa cintamu kepada dirimu, kamu jadikan cintamu hanya untuk nabimu, kamu buktikan, nanti ada beberapa pembuktian, tanda-tanda bukti cinta kepada Nabi, maka selamat. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua termasuk orang yang bersama Nabi Muhammad di dunia sampai dengan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ini ngasih bahan buat Ustadz Mundir sama Ustadz Matahari. Jadi kalau besok ada yang ngundang maulid, bisa di copy paste gitu loh, sekalian, nggak apa-apa kan? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan daripada riwayat demi riwayat, banyak sekali sebenarnya bentuk cintanya para sahabat, para tabi'in kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai hari ini cintanya orang-orang soleh. Tadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan apa tadi? Fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil habbi fiha khayyama. Surga dengan segala macam keindahannya, kenikmatannya yang Allah sebutkan, itu tidak membuat saya kepengen masuk ke dalamnya. Tapi yang buat saya pengen masuk ke dalam surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad, karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kejadian di sebelum zaman Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebelumnya pun para ulama seperti itu, para solihin seperti itu. Salah seorang guru besar daripada Sufiyah, beliau pernah ditanya, wahai syekh, wahai imam, tolong sebutkan sesuatu yang sekiranya saya tertarik untuk masuk ke dalam surga. Apa coba kira-kira? Apakah bidadarinya, ataukah nanti mungkin kenikmatan di dalamnya, atau dan lain sebagainya? Lalu maka dijawab oleh sang guru dengan satu kalimat pendek, fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Rasulullah. Di dalam surga itu ada Rasulullah. Di dalam surga itu ada Rasulullah, nggak ada yang lain lagi. Kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah siapkan itu, di saat kamu mampu disandingkan oleh Allah untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tanda kita mencintai Nabi Muhammad. Kalau ada di dalam diri kita, absyir, maka kita termasuk muhibbun Nabi SAW, haqiqatul muhib. Kalau ada di dalam diri kita tanda-tandanya, absyir, kabar gembira, kita termasuk orang-orang yang benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Di antaranya yang pertama, al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnatihi. Kata Ghodiyat dalam kitab beliau Asy-Syifa, tanda-tanda cinta kita sama Nabi Muhammad itu adalah mengikuti Nabi Muhammad dan senantiasa berusaha mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, juga mengikuti ucapan perbuatan beliau, kemudian mengerjakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang dilarang, beradab dengan adab. Itu yang pertama, beradab dengan adab yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Baik apa yang disukai Nabi, apa yang tidak disukai, itu harus kita usahakan. Itu yang harusnya kita usahakan. Gal Allah katakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau memang kalian cinta sama Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Allah pasti cinta sama kalian. Allah pasti akan membalas cinta kalian. Bahkan para sahabat, maaf, bukan hanya perbuatan sunnah dalam segi hukum fikih yang diikuti saja, sampai-sampai urusan kesenangannya Nabi
lauk-lauknya Nabi, pakaiannya Nabi dan lain sebagainya. Itu semua diusahakan senang sama para sahabat Nabi. Di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang memiliki rumah di saat Nabi hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan yang belum pernah berangkat umrah atau haji segera diberangkatkan. Yang sudah diulang lagi sekeluarga besar. Insyaallah umrah mabrur, hajjan mabrur insyaallah. Abu Ayyub Al-Ansari, saat beliau menerima Nabi SAW hijrahnya, Nabi memilih rumah beliau. Suatu hari beliau menyiapkan makan Nabi, di dalamnya ada bawang. Biasanya Nabi itu lahap. Kenapa setelah waktunya ngambil piring habis makan Nabi Muhammad kok tidak ada yang disentuh? Maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah makanannya kurang enak? Nabi itu bukan tipe orang yang suka mencela makanan. Nabi itu bukan tipe orang yang suka mengatakan, oh ini gak enak. Kalau Nabi pengen makan, Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi kurang suka, ditinggalkan tanpa mengucapkan, apa ini? Ini keasinan, ini begini, ini begitu. Itu bukan kebiasaan Nabi Muhammad. Coba itu nanti mulai diikutin. Habis ini Bu, coba dites suaminya Bu, bikinkan kopi pakai garam. Kalau lulus Bu, doakan suaminya kebaikan dunia akhirat. Dan saya doakan rumah tangganya langgeng abadi dunia akhirat bersama Nabi Muhammad. Tapi jangan dites beneran. Jangan dites beneran. Habis ini ribut rumah tangga bukan urusan saya. Akhirnya kata Nabi SAW, di dalamnya ada bawang. Saya ini seorang Nabi, saya khawatir nanti menimbulkan bau mulut atau bau badan dan lain sebagainya. Padahal Nabi tidak mungkin kok bau badannya, nggak mungkin. Keringat Nabi itu nggak kayak kita. Kita makin keringetan, makin bau busuk, makin bau kayak nanas di blender pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tahu kan? Baru ditempel ke ketek, baru kamu ngejim. Kayak apa coba baunya itu? Pahit, kadang-kadang sampai tenggorokan kita nyium bau badannya orang. Padahal nggak dijilat, cuma rasanya sampai tenggorokan. Nabi itu nggak begitu. Nabi itu semakin keringetan semakin harum, semakin enak dicium. Tapi sahabat tadi itu mendengar Nabi nggak makan bawang, maka mulai hari itu kata Abu Ayyub Al-Ansari, saya tidak pernah memasukkan lagi bawang ke dalam rumah saya. Mulai hari itu. Ya kalau ini nggak bisa ditiru, nanti akhirnya ribut, bingung mau masak apa. Kayak contoh telur dadar, nggak dikasih bawang kan kurang sedap. Tapi Nabi SAW dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, di akhir-akhir hayat beliau pernah memakan makanan yang ada campuran bawangnya. Bukan bawangnya, tapi ada campuran bawang. Artinya kalau makan campuran bawang, potensi menimbulkan bau badannya berkurang, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau makan bawang mentah saja, ya usahakan stop dikurang-kurangin. Memang enak, kadang-kadang beberapa menu kalau nggak pakai bawang mentah itu kurang nyaman. Seperti tet, nggak ada soalnya nggak disiapkan. Ini cintanya para sahabat. Apa saja yang disenangi Nabi Muhammad mereka ikutin. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, saya dulu tuh nggak suka sama yang namanya duba. Duba itu seperti labu. Tapi semenjak saya melihat Nabi itu suka sekali sama labu, maka mulai hari itu saya suka labu. Dan berbagai macam lainnya kesukaan Nabi Muhammad jadi disukai para sahabat. Ini mulai kita terapkan. Ngerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, terlebih di bulan Maulid ini. Usahakan sebagai bentuk cinta kita sama Nabi, kalau bisa sunnah-sunnah itu ditambah. Sunnah-sunnah itu ditambah, benar-benar diperhatikan. Mau masuk kamar mandi, mau keluar kamar mandi, ada adab-adabnya, ada doa-doanya. Jangan lupa kepala ditutup. Kalau ada rezeki lebih, beli sandal khusus untuk di kamar mandi. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Sering-sering bilang sayang ke pasangan, ke istri maksudnya, ke suami, bukan ke pacar. Yang pacaran saya doakan putus. Nggak ada yang amin. Mudah-mudahan yang hadir ke Majelis Rasulullah malam hari ini atau malam-malam yang akan datang bawa pacar, mudah-mudahan putus. Mudah-mudahan pacarnya nikah sama orang soleh atau orang wanita solehah, bukan sama dia. Amin. Ayo dong aminkan. Karena di antara ciri-ciri orang yang gak soleh atau solehah itu masih mau pacaran. Jadi kalau hari ini camkan baik-baik wahai para gadis, saya tahu kalian melihat ke layar. Kalau kalian masih ada pacar di Majelis Rasulullah, habis ini putusin.
Dan kalian para laki-laki kalau habis masih ada pacar di majelis Rasulullah, putusin. Stop. Itu bukan lagi nyalahi sunnahnya Nabi, itu sudah melanggar perintahnya Nabi Muhammad. Nabi itu melarang kita semua mendekati sama yang namanya zina. Beb, saya nggak ngapa-ngapain kau beb, cuma KMR, pikiran kamu sudah zina. Saya tahu kok, saya pernah muda. Walaupun saat itu nggak ada WhatsApp, nggak ada Line, nggak ada yang lain, nggak ada apa yang biasa dimainin. Ya begitulah. Dulu pakai SMS, pakai macam-macam. Itu yang nggak bisa tidur semalaman. Apa ya, kok sampai ada yang minta doa ke Ustadz Mundir, Ustadz Matahari, Ustadz kenapa ya saya susah tidur malam, jangan saya diguna-guna. Kamu pacaran, iya, kamu itu nunggu balasan. Bukan kamu diguna-guna, nunggu balasan. Hatimu tidak karu-karuan. Jangan stop sudah. Sebagai bentuk cinta sama Nabi Muhammad. Apapun itu yang sekiranya kita tahu, oh ini Nabi Muhammad suka ngerjainnya, kerjakan. Oh Nabi Muhammad gak suka, tinggalkan. Usahakan semaksimal mungkin sebagai bentuk cinta kita sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara sunnahnya Nabi Muhammad, ini penting saya sampaikan, yaitu memiliki perasaan benci kepada orang lain. Stop, maafkan. Sayyidina Anas bin Malik, beliau pernah dinasihati oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ya bunai, in qadarta ala an tusbih wa tumsi laysa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Dzalik ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai anakku, kata Nabi SAW, kalau kamu mampu di pagi hari dan di sore hari, artinya satu hari itu kamu mampu, di hatimu tidak ada rasa dengki, iri, rasa sombong, ingin menipu kaum muslimin atau kepada siapapun, maka kerjakan. Karena itu termasuk daripada sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dan orang yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku. Kalau ada rasa benci sama orang, maafkan. Demi keagungannya Nabi Muhammad. Ingat baik-baik ucapan saya. Kalian lebih milih bersama dia, yaitu kebencian kepadanya, atau bersama Nabi Muhammad? Cuma gara-gara ego, misal saya ini beb orang Arab, sumpama, karena saya takut nyebut suku nanti dikira rasis, mending saya sebut Arab saja, karena beberapa saat ini Ba'alawi lagi bermasalah katanya. Saya ini orang Arab, nggak bisa saya digitukan. Pokoknya saya musuh sama dia dunia akhirat. Stop. Kebodohan seperti itu di stop. Jangan lagi diulang yang seperti itu. Maafkan mereka. Maafkan siapapun yang pernah salah kepadamu, bukan untuk dirimu tapi untuk Nabi Muhammad. Kemudian tanda yang kedua, yaitu banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Banyak menyebut nama Nabi Muhammad ini diantara seperti memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Diingatkan keluarganya, sudahkah kamu sholawat hari ini sayang? Jangan cuma ditanya, sudahkah kamu makan? Maaf bu, adik-adik sekalian para perempuan, kalau kalian kelak menikah dan suami kalian hanya bertanya tentang makan, fix kalian tidak jauh berbeda dengan sapi yang kerjaannya itu dikasih makan, disuruh bergerak ke sawah, nanti dikasih makan lagi. Atau nanti dia tanya keluarganya, sudah dikasih makan ke sapinya? Belum, sebentar aku kasih makan dulu. Tapi kalau ditanya, sudahkah sholat? Maka kalian wanita soleha, diharapkan berkumpul sampai di surga. Tapi kok cuma makan, itu urusan nomor sekian, bukan yang utama. Jadi tanya, sudah sholatkah? Sudah sholawatkah hari ini? Ini bulan Rabiul Awal, ditambah 0 saja, ditambah 0 aja, nggak usah banyak-banyak. Itu juga sebagai bentuk cinta sama Nabi Muhammad. Juga memperbanyak nyebut nama Nabi itu apa? Sering-sering ngebaca sejarah Nabi Muhammad. Kalau bingung, download di App Store, di Play Store, kitab Maulid, di dalamnya itu ada terjemahannya. Baca aja. Kalau bisa baca kitabnya, ambil satu kitab sirah baca. Atau kumpulkan keluarga, usahakan kumpulkan keluarga, baca Maulid sama-sama.
Kalau nggak mampu untuk mengadakan Maulid Akbar, dan seumpama mampu sekalipun, jangan cuma sekali itu aja. Yang penting sudah, alhamdulillah sudah lolos. Nah, jangan cuma sekali itu aja. Kumpulkan keluarga, baca sama-sama. Kenalkan anak-anak kita. Biasakan mereka itu nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga wa min alamatihi ma kasrati dzikrihi, yang paling penting di antara tanda cinta sama Nabi juga adalah selain banyak menyebut nama Nabi Muhammad, yaitu di samping itu sembari mengagungkan, memuliakan dan menampakkan kekhusyuan serta kerinduan yang besar kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya sekedar nyebut nama Nabi Muhammad. Paham ya? Di antaranya jangan sampai kita rutinan baca sholawat tapi yang pakai Sayyidina sedikit sekali. Saya tidak menyalahkan kalau mau sholawat tanpa Sayyidina silahkan. Seperti sallallahu alaihi Muhammad SAW silahkan. Karena ada beberapa ulama pun mengizinkannya. Tapi saya lebih senang kalau ada orang yang mau baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW itu, yang dia rutinkan sebagai wiritannya itu pakai Sayyidina. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita nggak suka dipanggil langsung nama. Saya pernah marahin anak saya, ini terutama kalau dia lagi, ya bukan marah beneran, kalau dia lagi iseng, dia kadang manggil Moh. Bayangin, Moh katanya. Atau tiba-tiba saya manggil, maaf Ustadz Matahari sehat. Kira-kira dicarok enggak saya? Dicarok. Atau tiba-tiba saya panggil misalkan Pak Is. Ngamuk Pak Is habis ini, kurang ajar Habib Moh katanya. Mudah-mudahan yang jadi contoh ini diangkat derajatnya di dunia akhirat sama Allah. Enggak, bukan niat merendahkan enggak, tapi itu contoh. Itu aja kita marah. Alasannya apa? Ini orang enggak menghormatin saya, enggak ada adab. Katanya Habib, dasar Ba'alawi enggak punya adab. Wah, kemana-mana langsung kan? Kan begitu, lagi musim. Jangan sebut pakai Sayyidina Muhammad, sebut pakai Pak Is sehat, Ustadz sehat, Ustadz Mundir sehat, Abah sehat. Kita aja nggak mau loh dipanggil langsung nama. Percaya nggak percaya? Baru kita dengan PD-nya manggil nama Nabi Muhammad dengan langsung namanya. Seumpama ada beberapa riwayat yang memang Nabi tidak menyebut Sayyidina, itu sebagai bentuk tawadhu'nya Nabi Muhammad. Seperti tahiyat. Nabi itu kan tidak mungkin baca tahiyat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad untuk diri beliau sendiri. Sama aja itu beliau lagi mengagungkan dirinya sendiri, dan itu bukan sifatnya Nabi Muhammad. Nabi itu orang yang penuh dengan kerendahan hati. Tapi kita saat nyebut nama Nabi Muhammad usahakan pakai pangkat, pakai gelar. Allah saja tidak pernah menurunkan ayat yang bentuknya khitab, berbicara langsung kepada Nabi dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Allah nggak pernah. Cari di Al-Quran dari ayat 1 yang kita punya sampai akhir, Allah katakan ya Muhammad, tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Di antaranya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Untuk khitab, berbicara langsung, berbicara dengan orang kedua. Nggak ada kalimatnya langsung manggil nama Nabi Muhammad. Lah kamu siapa? Faham ya? Juga usahakan ditambah rasa rindunya. Dan kalau hadir ke majlis-majlis, maaf, tapi saya belum pernah lihat sih jamaah juga kru, atau saya pura-pura nggak lihat sering. Itu kalau lagi maulid sambil ngerokok. Kalau lagi maulid sambil ngerokok, saya belum lihat sih, atau saya pura-pura nggak ngelihat. Bu, kalau ada suaminya yang ngerokok pas maulid, tolong patahkan 1 bungkus. Nggak apa-apa bu, khusus pas maulid. Sudah disebut ya Rabbi sholli ala Muhammad, sebat dulu, mundar mandir depan nanti tempat maulid. Pokoknya bu, kalau ada yang begitu patahkan aja rokoknya. Kalau enggak, masukkan ke dalam baju kotornya, habis itu ibu cuci, baru pura-pura minta maaf, maaf sayang kecuci nggak sengaja. Sebagai suami yang cinta sama Nabi Muhammad, kalian wajib maafkan. Jangan.
Usahakan kalau sudah mulai baca maulid stop. Karena salah seorang ulama mengatakan kana ashabun Nabi SAW ba'dahu la yadhkurunahu illa khasha'u wa sya'arat juluduhum wa bakau. Para sahabat itu kalau sudah mengingat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi, mereka langsung mendadak khusyuk. Illa khasha'u wa sya'arat juluduhum, kemudian merinding langsung dia. Karena ada rasa rindu, rasa cinta yang besar. Maaf, bukan merinding gara-gara ada setan, bukan. Memang merinding karena rindu. Kemudian mereka menangis. Itu keadaan para sahabat. Ini sebahagian kecil daripada bentuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit dimanfaat dan mudah-mudahan juga menjadi sebab Allah anugerahkan syafaat untuk kita, syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW.